Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan gue di sini. Ya, kali ini gue lagi nge-review barang-barang yang cukup awam ya untuk kalian, yaitu koil. Nah, di sini gue punya 3 koil. Yang ini adalah koil standarnya Ninja RR. Ini koil standarnya RR tuh begini ya. Satu. Yang kedua ini adalah koil Suzuki. Ini koil Suzuki RM85. Nih kode partnya kalau kalian mau beli. Ya perlu diketahuin kalau misalnya koil Suzuki RM ini adalah koil motor SE ya. Motor SE itu kayak YZ, RM itu tuh motor-motor SE. Nah, ini gue beli harganya itu 300.000. Ini original karena gue belinya langsung dari orang Suzuki. Nanti gue kasih kontaknya kalau kalian mau beli. Oke. Nah, yang ketiga ini tahu nggak nih koil apa? Ini koilnya Honda Karisma. Koil Honda Karisma. Ya mungkin emang kedengaran lucu kali ya. Koil bebek kok mau dipasang di Ninja gitu. Nah, gue ada alasan kenapa beli koil ini. Karena koil ini dipakai ada orang temen memakai di Satria F, terus di Wizz Air, terus di motor-motor lain itu dia rekomen karena menurut mereka apinya itu lebih besar. Dan gue pernah baca artikel kalau misalnya ini pernah dites kalau nggak salah ya, kasih tahu di komentar kalau misalnya gue salah. Kalau nggak salah itu yang ngetes itu BRT, katanya ini lebih besar daripada YZ sama apa lagi satu lagi ya, gue lupa. Oke, ini harganya gue beli cuman murah 65.000 original. Ini original Honda 35.000. Nah, ini nanti akan gue tes satu persatu dari apinya sebesar mana. Terus kalau kita ngetes koil itu bukan dari percikan apinya doang kelihatannya, cuman kita harus ngetes dari jarak jauhnya. Misalnya ini busi nih, kita nyalain, kita pegang pakai tang ya biar nggak kestrum. Kita jauhin gini, set. Nah, ini titik jauhnya tuh sampai mana gitu. Itu buat ngetes bagusnya koil apa enggak. Karena semakin dia jauh bisa nyamber ke sini, itu semakin bagus. Nah, emang sih sebenarnya harus pakai alat-alat yang ada alat khususnya untuk ngetes koil gini. Jadi dia kayak ada parameternya gitu. Ya, cuman karena gue nggak punya, kita pakai kasat mata aja karena ala-ala kan ya. Oke, mungkin kalau untuk mau pasang 2 koil ini, kita bisa lihat dari dudukannya. Ini kan dudukannya beda gitu ya. Dudukannya beda. Ini harus diakalin sih. Terlebih lagi Karisma sih yang menurut gue lebih bermasalah karena dia bodinya gede banget nih. Body coilnya gede banget, ya kan? Body coilnya gede, lebih gendut. Pasangnya agak susah sih kalau menurut gue. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung tes aja ya ketiga coil ini. Mungkin gas, kencangkan dikit. Ya, jadi ini koil standarnya Ninja. Apinya kayak gitu ya, apinya panjang sih. Kan kalau kita ngukur koil itu bukan dari percikannya doang yang gede, tapi dari kalau kita tarik sepanjang apa. Oke, kita ganti koil yang lain. Ya, sekarang nih kepasang koil RM
posisinya emang susah ya. Tolong selanjutnya buka. Coba kita nyalain dulu. Onin. Nggak hidup ya? Coba dulu. Ini koil RM ya. Kasih. Ya, jadi begitu apinya cenderung lebih biru daripada Ninja. Dan jauhnya sih kurang lebih beda-beda dikit ya. Nggak terlalu kelihatan. Oke, kita ganti ke koil ketiga, koil Karisma. Ya, Onin. Ini kepasang koilnya Karisma. Coba kita tes dulu. Ini posisinya agak susah sih karena dia gede gitu ya. Tempatnya Ninja sempit banget. Gue harus ngakalin. Nggak tahu dia bisa dibawa jalan apa enggak nih. Takutnya copot tadi jalan. Ya, begitu dipasang koil Karisma, bisa dibilang apinya kecil ya. Kenapa gue bilang kecil? Karena dia sambaran apinya itu lebih pendek daripada koil standar. Dia tadi segini doang nih. Segini dia udah putus apinya. Sedangkan kalau koil standar dan KX, segini dia masih nyamber. Malah dia nyambernya ketang yang gue pakai kan. Nah, kalau dari warna api sih sama-sama biru ya. Karisma ini tergolong apinya gede juga sih, warnanya biru. Cuman dia nggak lebih bagus sih kalau kelihatannya daripada koil standarnya Ninja. Oke, gitu aja dulu. Nanti akan ada tes rate dari masing-masing koil ini. Siap. Halo guys, jadi gue lagi pakai koil standar. Ini motor gue baru hidup sini, biar gue muter-muter dikit, baru gue panas-panasin, baru nanti gue ke tempat tesnya. Oh iya, CDI yang gue pakai ini 1605 ya. Jadi nanti pengetesan kan ada 3 koil. Satu koil ini standar, terus koil RM85, habis itu koil Karisma. Insya Allah nanti tiga-tiganya akan gue tes jalan. Cuman gue kemarin udah sempat fitting buat yang Karisma. Agak sulit sih emang masanya karena dudukannya gede gitu. Coba nanti gue kali ini biar bisa kepasang, biar bisa dibawa jalan. Ya udah, gue muter dulu bentar ya.
untuk coil standar begitu performanya. Coba kita ganti coil yang lain. Halo guys, jadi sekarang yang kepasang nih coilnya RM ya, RM85. Kenapa udah malam banget? Karena tadi gue selesainya udah sekitar maghrib gitu ya, nanggung. Nah, tadi tuh lama karena begitu nyobain coil Karisma, dia itu ribet karena dudukannya nggak pas satu. Terus dudukan coil Karisma tuh lebih kecil. Nah, jadi kemungkinan Karisma nggak akan ada tes rack-nya karena tadi gue juga udah tes api ya. Karisma kalau gue lihat nggak lebih bagus daripada standar. Yang lebih bagus daripada standar tuh RM85 ini. Nah, jadi gue akan coba coil RM85 ini aja sebagai pembanding antara standarnya Ninja ke coil aftermarket, bukan aftermarket ya, upgrade coil lah intinya. Nah, coba deh gue gas dikit dulu. Mungkin gue manasin motor dulu kali ya. Ini motor juga baru hidup. Responnya dari coil RM ini yang gua rasain sih lebih responsif daripada coil standarnya. Coba gua tes lagi ya. Ini sih kalau untuk rasa kering apa enggaknya masih aman lah. Lampu merah. Yuk. Enak sih dibandingin kalau standarnya, lebih enak, lebih cepat naiknya. Mungkin kita coba di sini yang jalanannya agak lurus. Dari rasanya main jetnya harus naik 1 kalau gue ngerasain, karena begitu di panteng dia berasa agak kering sih. Ya, seperti pada umumnya emang harus jetting ulang ya kalau ganti part yang berbau mesin itu. Ya udah, mungkin segitu dulu reviewnya. Kalau dilihat sih ini cukup rekomen ya, ganti coil RM ini. Cuman emang butuh penyesuaian di main jet, pilot jetnya. Kalau yang gue rasain di sini main jetnya harus naik 1. Meskipun keringnya nggak kering-kering banget. Nah, kalian udah lihat kan hasil tes ketiga coil ini.
Kalau dari opini gue, kacamata gue, dari hasil pengetesan gue, 3 coil ini emang yang paling bagus adalah coil RM. Kenapa coil RM? Satu, apinya itu lebih tebal dan lebih biru daripada coil standar. Yang ketiga itu adalah jarak apinya dia lebih panjang daripada coil standar. Sebenarnya kalau dari pengetesan coil standar ini udah lumayan bagus sih, karena apinya itu juga udah gede, terus lonjakan apinya itu kalau kita tarik begini itu juga panjang. Nah, yang coil satu ini coil Karisma gitu ya, coil Karisma begitu gua pengetesan tadi, dari apinya itu emang kalau dilihat secara kasat mata sih lebih besar ya daripada coil standar. Cuman begitu kita tes jarak jauh sambaran apinya itu dia lebih pendek, dia segini aja itu pendek banget tuh, apinya udah putus. Beda dengan coil RM. Coil RM begitu kita tes sambaran apinya gitu dia jauh, dan juga begitu segini dia masih nyamber kemana-mana, sampai ke tang gue juga nyamber. Pokoknya apinya dia lebih besar sih. Untuk harga 300.000 coil RM ini cukup rekomen ya buat kalian yang mau upgrade coil. Ya sekarang kita tahu lah kalau misalnya coil misalnya yang identik orang pakai kan YZ ya, YZ 125. Nah YZ itu kan satu motor langka, motor SE, dan gue dengar banyak kabar itu kalau misalnya coil YZ itu banyak yang KW. Nah karena setahu gue sih di Yamaha-nya itu mereka nggak jual gitu ya, tahu jual apa enggak. Kalau menurut gue menurut banyak orang itu coil itu banyak yang KW YZ. Nah daripada dapet coil YZ kan harganya 5,5 600 tapi KW, kalau gue lebih mending pakai coil RM ini karena udah ori ya kan, dari Suzuki harganya juga lebih murah dan nggak kalah juga kok sama coil RM. Temen gue udah ada yang nyobain coil ini dan coil YZ dan RM, kata dia sih lebih unggul RM ya. Oke. Cuman kalau menurut testimoni dari temen gue ini dia lebih nggak awet, maksudnya kurang awet gitulah, cepet mati. Cuman gue nggak tahu juga sih apa mungkin dia dapetnya yang kurang bagus unitnya apa gimana, karena kan kita nggak bisa nyimpulin dari itu juga. Oke, sekian dulu video dari gue. Komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan atau misalnya gue ada salah, komen aja di bawah, kasih tahu gue yang bener gimana, nggak apa-apa kok. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin nanti gue akan review atau riding, kita lihat aja. Oke, see you, bye.